Selamat datang kembali di Kebijaksanaan Harian, tempat di mana setiap kata membawa makna dan setiap makna membuka pintu rezeki. Hari ini, kita akan membahas satu kebiasaan sederhana yang diam-diam bisa mengubah keuanganmu. Apa yang harus diucapkan sebelum menutup dompet? Dengarkan baik-baik, karena ini bukan sekadar tips, tapi kunci menuju kelimpahan. Bayangkan, setiap kali kamu menutup dompet, seolah-olah kamu menutup pintu gudang rezeki. Jika pintu itu digembok dengan keluhan, uang akan enggan kembali. Tetapi jika ditutup dengan ucapan penuh iman, dompetmu seperti ladang yang selalu dipanen. Sekarang, bayangkan dompet yang tadinya tipis berubah tebal, bukan karena sulap, tetapi karena satu kebiasaan sederhana, sebuah kalimat syukur yang membangkitkan energi kelimpahan. Kata adalah getaran. Fisika kuantum menjelaskan bahwa segala sesuatu bergetar, termasuk uang di dompetmu. Ketika kamu mengucapkan kalimat yang penuh rasa syukur, getaran itu meresonansi dengan frekuensi kelimpahan di alam semesta. Kekurangan dan kecemasan bergetar di frekuensi rendah, menarik hal negatif. Sebaliknya, syukur dan keyakinan bergetar tinggi, memanggil rezeki datang dari arah yang tak terduga. Para pakar psikologi positif sepakat afirmasi berhasil karena otak sulit membedakan antara realitas dan sugesti kuat. Saat kamu berkata, "Dompetku selalu terisi," otak memicu sistem retikuler untuk mencari bukti demi menyamakan keyakinan dengan kenyataan. Akhirnya, ide kreatif muncul, peluang terbaca jelas, dan tindakan produktif pun berjalan otomatis. Kata positif bukan khayalan, tapi peta jalan bagi pikiran bawah sadar. Dalam tradisi spiritual Jawa, doa sebelum menaruh uang dianggap membersihkan energi uang itu. Mayoritas orang berfokus menambah pemasukan, namun lupa menambah restu. Padahal uang tanpa restu ibarat air tanpa wadah, mudah tumpah. Dengan doa pendek, kamu memasukkan restu ke setiap lembar. Itulah sebabnya sebagian pedagang tua tetap laris meski modal kecil. Mereka tak pernah lupa menyanjung sang empunya rezeki. Sains menyebutnya priming, melatih otak dengan rangsangan awal agar merespons lebih baik. Doa dompet adalah bentuk priming finansial. Ketika pikiran primed untuk kelimpahan, kamu lebih sigap menangkap momen cuan, diskon mendadak, proyek freelance, atau ide usaha sederhana. Tanpa priming, kesempatan lewat begitu saja, seperti angin yang tak terperangkap layar. Kesimpulannya, sebelum bicara angka, perbaiki kata, ucapkan syukur sebagai fondasi. Dengan itu, setiap rupiah yang keluar membawa doa kembali berlipat. Rezeki bukan semata hitungan aritmetika, tetapi juga aljabar iman dan fisika vibrasi. Semesta mencatat getaran syukur, lalu mengirim balasan setimpal. Kalimatnya sederhana namun padat makna. Alhamdulillah, rezekiku luas, dompetku penuh, cukup untukku dan berbagi. Satu kalimat mencakup 3 unsur: syukur, kelapangan, dan niat berbagi. Syukur mengakui nikmat yang sudah ada, kelapangan menolak rasa sempit, dan niat berbagi mengalirkan uang seperti sungai yang tak pernah kering karena terus bergerak. Kuncinya adalah niat dan emosi. Jika diucapkan sekadar formalitas, ia hanya bunyi tanpa daya. Tetapi bila napas ditarik perlahan, hati disetel ke frekuensi syukur, kalimat itu menjadi kode semesta, seperti sandi wifi.
ia membuka jaringan rezeki yang tak terlihat. Semakin tulus frekuensi yang dikirim, semakin kuat sinyal yang diterima dompet. Ucapkan kalimat ini setiap kali transaksi, membayar parkir, belanja, atau memberi sedekah. Biarkan getaran syukur melekat pada uang yang keluar. Karena uang membawa pesan energetik. Jika ia pergi dengan doa, ia akan mengajak teman baru pulang. Banyak testimoni menyebut, mendadak ada bonus, refund, atau orderan, padahal promosi minim. Itu resonansi doa uang. Tuliskan kalimat tersebut di selembar kartu kecil. Simpan di slot transparan dompet. Setiap melihatnya, otak mengulang afirmasi tanpa sadar. Ini teknik visual cue yang digemari neuroscientist untuk menanam kebiasaan baru. Tanpa kartu, memori jangka pendek mudah kalah oleh distraksi online dan rutinitas harian. Sisipkan pula unsur terima kasih. Misalnya menambahkan, terima kasih Tuhan atas rezeki hari ini. Kata terima kasih bersifat magnetik. Penelitian Dr. Emmons menunjukkan praktik syukur harian meningkatkan optimisme 25%. Optimisme memicu hormon dopamin, membuatmu kreatif, mencari peluang. Jadi, ucapan sederhana punya efek biokimia nyata. Jaga kebersihan dompet. Uang suka tempat rapi. Struk menumpuk, kartu usang, dan koin berdebu menurunkan vibrasi. Setiap akhir pekan, luangkan 5 menit merapikan isi. Buang kertas tak perlu, atur lembaran berdasarkan nilai, dan semprotkan aroma kayu manis simbol kemakmuran di banyak kultur. Dompet bersih, energi lancar. Pisahkan ruang uang dan kartu utang. Ketika uang tunai berdampingan dengan kartu kredit limit penuh, alam bawah sadar membaca uang keluar lebih cepat daripada masuk. Simpan kartu utang di slot berbeda. Ini trik psikologi keuangan agar otak tidak terpicu melakukan belanja impulsif yang mengikis saldo. Gunakan warna dompet yang sesuai elemen pribadi. Dalam feng shui, merah membawa energi api bagus untuk profesi yang butuh agresivitas, sedangkan coklat mewakili tanah stabil untuk pekerja keuangan. Pilih warna yang membuatmu nyaman, sebab kenyamanan menaikkan getaran percaya diri, magnet utama penarik rezeki. Sisipkan sedikit sedekah siap pakai. Misalnya selembar uang kecil terlipat rapi di selat terpisah. Niatkan, ini untuk siapapun yang membutuhkan. Setiap kali dompet dibuka, otak teringat pada niat memberi. Kebiasaan ini menjaga hati tetap lapang, memutus rantai mental miskin, dan membuat aliran uang terasa aman. Terakhir, sebelum tidur, pegang dompet, tutup mata, ulangi kalimat ajaib. Bayangkan angka saldo bertambah, utang lunas, dan wajah orang tersenyum karena bantuanmu. Visualisasi memprogram otak selama fase REM, memperkuat jalur neuron kelimpahan. Esok pagi, bangun dengan mental siap rezeki. Rina, pegawai UMKM di Yogyakarta, mencoba afirmasi dompet selama 40 hari. Gaji tetap, tapi akhir bulan saldo tabungan bertambah 20%. Ia menyadari pengeluaran impulsif berkurang karena setiap menutup dompet, ia diingatkan pada niat cukup untuk berbagi. Membuatnya menahan belanja tak penting. Pak Dedi, sopir ojek daring, menempel kalimat ajaib di balik kartu identitas. Suatu malam, ia berkata doa itu saat dompetnya hanya berisi uang sisa bensin. Tak lama,
Penumpang asing memberi tip setara separuh pendapatan harian. Ia yakin bukan kebetulan, melainkan trigger energi syukur yang ia pancarkan. Di Jepang, konsep kakek ibu mengajak mencatat pengeluaran dengan rasa terima kasih. Studi 2019 menunjukkan keluarga yang menulis syukur di samping setiap transaksi menurunkan utang konsumtif 15% dalam 6 bulan. Afirmasi dompet adalah versi ringkas Kakaibo mencatat syukur di setiap penutupan dompet. Seorang konten kreator TikTok berbagi eksperimen. Ia membuat video menulis afirmasi dompet dan video itu viral. Ribuan komentar menceritakan bonus tak terduga, refund lama cair, bahkan ditemukan uang di jaket lama. Psikolog menjelaskan, afirmasi meningkatkan attention bias pada peluang finansial yang sebelumnya terlewat. Kisah ini menegaskan, ketika ucapan baik ditempel di dompet, otak, hati dan alam bertemu dalam satu frekuensi. Peluang yang dulu samar kini mencolok. Dompet tidak sekadar aksesori, tetapi altar mini tempat doa bersemayam. Mulailah malam ini, rapikan dompet, masukkan kartu afirmasi, dan sebelum menutupnya ucapkan, Alhamdulillah, rezekiku luas, dompetku penuh, cukup untukku, dan berbagi. Lakukan dengan sadar, rasakan nikmatnya, syukur mengalir dari hati ke tangan. Pasang alarm harian di ponsel sebagai pengingat afirmasi. Setiap bunyi, buka dompet, lihat uang, ucapkan doa. Perlahan, otak mengaitkan suara alarm dengan rasa syukur, membentuk kebiasaan refleks. Kebiasaan inilah yang mengubah vibrasi hidup tanpa terasa. Ajak keluarga ikut serta. Minta anak menuliskan kalimat syukur di celengan. Ketika budaya syukur menular, rumah menjadi magnet rezeki kolektif. Banyak keluarga melaporkan suasana lebih hangat dan keuangan lebih tertata setelah rutin melakukan ritual ini bersama. Bagikan pengalamanmu di komentar atau media sosial dengan tagar dompet penuh syukur. Ceritamu bisa menjadi inspirasi, memperkuat energi positif berjamaah. Ingat, energi kebaikan yang dibagikan akan kembali berkali lipat, terkadang lewat pintu rezeki yang tak terduga. Tutup video atau bacaan ini dengan rasa optimis. Rezeki bukan hanya angka, tetapi aliran kasih Tuhan yang tak pernah kering. Dompet hanyalah wadah, doamu adalah kunci. Semoga setiap lembar yang keluar kembali berlipat ganda, dan setiap dompet yang tertutup dengan syukur akan terbuka kembali dengan penuh. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan kebaikan dengan klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Yuk, kita bangun energi positif bersama dan jadikan dompet bukan hanya tempat uang, tapi ladang pahala dan keberkahan.